أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ونسألك اللهم خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan dan berikan kepada kita, sehingga kembali kita bertemu pada hari yang mulia ini, yaitu hari Senin, hari yang mana dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hari yang mana dilaporkan segala amal kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita di pengajian malam Sabtu, yaitu waqtasallahu ta'ala as-sa'ima bi an ja'ala halahu kullahu ibadatan wa ta'atan fahuwa in sama an fudulil kalam fi ta'atin wa innama liyataqawwa alal qiyam fi ta'atin aidan. Bahwa Allah memberikan khususiyat bagi orang yang berpuasa dengan bahwa menjadikan keadaannya itu secara menyeluruh bernilaikan ibadah dan bernilaikan ketaatan. Jadi di antara khususiyah yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa, kata Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, bahwa keadaannya itu seberataan bernilaikan ibadah dan bernilaikan ketaatan. Nah, apabila dia diam dari fudulil kalam, dari perkataan yang kadada bermanfaat, itu namanya fudul. Pemandirannya kada bermanfaat. Jika inya diam dari itu, maka orang tersebut dicatat oleh Allah seperti melakukan ketaatan kepadanya. Wa innama, jika dia tidur, orang yang puasa nih guring, liyataqawwa 'alal qiyam fi ta'atin aidan, jika dia tidur, maka apabila tidurnya tersebut untuk mendapatkan sebuah kekuatan di dalam melakukan berbagai macam ibadah, maka dia pun bernilaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Shamtus shaimi tasbih. Diamnya orang yang berpuasa bernilaikan 1 kali tasbih yang diucapkan kepada Allah. Wa naumuhu ibadatun, kata Nabi Muhammad, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, ini guringnya aja ibadah. Makanya di majelis banyak nang guring. Jadi double ibadahnya, hadir majelis sekaligus guring. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Masya Allah, tidurnya aja ibadah. Wa du'auhu mustajabun, doanya diijabah oleh Allah. Wa amaluhu mudha'af, nilai amalnya itu dilipat gandakan oleh Allah. Ini untungnya orang yang berpuasa. Shamtus shaim tasbih, diamnya orang yang berpuasa bernilaikan tasbih. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Du'auhu mustajab, doanya mustajab. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Masya Allah. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari Abdullah bin Umar. Nah, ini di antara khususiyat yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Berdiam aja tasbih. Tapi apa juga berdiam, baik pembacaan kan kayak itu. Diamnya aja ibadah, apalagi mengajinya. Diamnya aja ibadah, apalagi ketika ini melakukan sebuah kegiatan ibadah yang lain. Wa naumuhu ibadah, guringnya aja ibadah, apalagi ini melakukan ketaatan. Nah, maka dari karenanya wa du'auhu mustajab, doa orang yang berpuasa itu mustajab. Hendak minta apa diijabah oleh Allah. Nah, malamnya mustajab, siangnya mustajab. Oh, maka malam ada puasa lagi, ada keistimewaan bulan Ramadan. Tiap malam kita dipanggil, tiap malam kita diseru, ala min mustaghfirin, adakah orang yang mau meminta ampun? Aku akan berikan keampunan. Ala min taib, adakah orang yang mau bertaubat? Aku berikan, aku terima taubatnya. Ala min sa'ilin, adakah orang yang mau meminta kepadaku? Aku akan berikan permintaan apa yang dia minta kepadaku. Masya Allah. Hujan, alhamdulillah, paling nyaman dah. Mati lampunya, biar lampu hijau tu jadi kuningan bertahan. Masya Allah. Ketika diturunkan hujan, doa mustajab. Orang yang berpuasa punya doa yang dikabulkan, berlipat ganda, minta. Wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af, dan amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan, sehingga hadirnya seseorang di majelis ilmu di sepanjang bulan Ramadan, satu langkah kaki yang dia langkahkan ke majelis ilmu bernilaikan 1 tahun ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di bulan Ramadan. Maka dari karenanya jangan kita malas. Jangan kita malas dalam beribadah. Bil khusus hadir majelis ilmu di bulan Ramadan. Karena satu langkah kaki kita itu bernilaikan 1 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Belum lagi amal yang lainnya, seperti sholat tarawih. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca, belum. Dari karenanya bahwa
kita sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk musara'ah ilal khairat, untuk berlomba di dalam melakukan kebaikan. Karena ketahuilah, orang yang mampu berlomba di dalam melakukan kebaikan itu menunjukkan bagusnya nilai keislaman di dalam dirinya. Itu pertama. Orang yang mampu musara'ah, berlomba di dalam melakukan kebaikan, itu menunjukkan bagusnya nilai Islam di dalam dirinya. Dan orang yang mampu musara'ah ilal khairat, berlomba dalam kebaikan, itu menunjukkan bahwasanya terpancarnya cahaya iman di dalam dirinya. Karena orang yang mampu melakukan kebaikan, berlomba di dalam melakukan ketaatan, berlomba di dalam melakukan kebajikan, itu hanyalah orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya. Seandainya orang tersebut tidak mempunyai keimanan di dalam hatinya, maka tidak akan pernah berlomba dalam kebaikan. Berlomba siapa yang paling duluan salat di shaf pertama, berlomba siapa yang paling duluan datang ke masjid, berlomba siapa yang paling duluan khatam Al-Quran di bulan Ramadan, berlomba di dalam bersedekah, berlomba di dalam tulul qiyam, lamanya berdiri di dalam solat tarawih. Bukan berlomba siapa yang paling dahulu ampih solat tarawih lah, tapi berlomba siapa yang paling lama, siapa yang paling khusyuk, siapa yang paling bagus, siapa yang paling tumakninah di dalam solat tarawih. Wahakadha. Berlomba di dalam sedekah di sepanjang bulan suci Ramadan, berlomba di dalam menolong orang yang lemah, berlomba di dalam tahajud, berlomba di dalam doa, berlomba di dalam majlis ilmu, berlomba di dalam memberikan apa yang harus kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Karena ini bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi Muhammad syahrul muasah, bulan untuk berbagi.